2023 11255. Di sini saya sebagai moderator, di mana kelompok saya akan membawakan presentasi yang berjudul Desain Sistem Produksi Hidrogen via Elektrolisis Tenaga Surya, yang dimana kita akan perkenalan terlebih dahulu. Boleh di next? Silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, saya Ibrahim Alfitra dengan NIM 2023 11072. Saya Komang Jaya Laksana BP dengan NIM 2023 11007. Saya Marisa Azelia dengan NIM 2023 11136. Saya Kaila Nafisa dengan NIM 2023 11081. Oke, kita akan next ke topik selanjutnya, di mana akan dibacakan oleh teman saya. Saya persilahkan. Kebutuhan akan energi bersih semakin meningkat seiring dengan dampak negatif dari penggunaan energi fosil yang terus dirasakan, seperti pemanasan global, polusi udara, dan krisis iklim. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan solusi energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satunya yang menjanjikan adalah hidrogen, karena bersifat ramah lingkungan dan memiliki densitas energi yang tinggi, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi energi masa depan. Namun, produksi hidrogen secara konvensional masih banyak mengandalkan bahan bakar fosil, terutama gas alam melalui proses steam methane reforming, yaitu yang justru menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah besar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan produksi hidrogen yang lebih bersih dan berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga surya melalui proses elektrolisis air, di mana molekul air diuraikan menjadi gas hidrogen dan oksigen tanpa menghasilkan emisi karbon. Dalam presentasi ini ada 3 tujuan, yaitu mendesain sistem produksi hidrogen menggunakan tenaga surya sebagai sumber energi utama yang bebas emisi karbon. Yang kedua, membandingkan dua pendekatan utama dalam pemanfaatan energi surya untuk elektrolisis air. Yang ketiga, menilai efisiensi, keunggulan, serta tantangan teknis dari masing-masing pendekatan dalam konteks penerapan di dunia nyata, khususnya di wilayah dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Untuk prinsip kerja elektrolisis sendiri, itu menggunakan metode elektrokimia yang digunakan untuk memisahkan molekul air menjadi gas hidrogen dan oksigen dengan bantuan arus listrik searah. Dalam sistem ini terjadi dua reaksi utama di dalam elektrolyzer. Pada elektroda katoda, molekul air akan mengalami reaksi reduksi dengan menerima elektron yang akan menghasilkan gas hidrogen dan ion hidroksida. Sementara itu, pada elektroda anoda, ion hidroksida akan mengalami reaksi oksidasi dengan melepaskan elektron yang menghasilkan gas oksigen dan air. Reaksi-reaksi tersebut berjalan secara simultan, sehingga menghasilkan hidrogen dan oksigen dengan rasio volume 2:1. Energi listrik yang dibutuhkan dalam proses ini diperoleh dari panel surya, sehingga seluruh proses dapat berlangsung tanpa menghasilkan emisi karbon, menjadikannya sebagai metode produksi hidrogen yang ramah lingkungan. Selanjutnya, peran panel surya. Panel surya atau sistem fotovoltaik atau PV berperan sebagai sumber energi utama dalam sistem produksi hidrogen berbasis tenaga surya. Teknologi ini bekerja dengan mengubah energi cahaya matahari secara langsung menjadi listrik arus searah atau DC melalui prinsip efek fotovoltaik. Listrik yang dihasilkan dari panel PV dapat langsung digunakan untuk menggerakkan proses elektrolisis air atau disimpan terlebih dahulu dalam baterai untuk digunakan saat intensitas cahaya matahari rendah, seperti pada malam hari atau saat cuaca mendung. Selanjutnya, keunggulan dari PV yaitu, pertama, panel PV tidak menghasilkan emisi karbon selama operasinya, sehingga sangat ramah lingkungan. Sistem ini membutuhkan pemeliharaan yang rendah karena tidak memiliki komponen bergerak yang rentan aus. Dan yang ketiga, panel surya sangat cocok diterapkan di daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik konvensional, sehingga mendukung kemandirian energi di wilayah tersebut.
Selanjutnya ada jenis-jenis elektrolisir. Yang pertama itu ada PEM atau Proton Exchange Membrane. Yang kedua ada AW, Alkaline Water Electrolyzer. Ada AEM, itu Anion Exchange Membrane. Ada HTSE, High Temperature Steam Electrolyzer. Dan ada juga Solid atau Oxide Electrolyzer. Keunggulannya yaitu yang pertama, desain kompak, tekanan tinggi, respon cepat, hidrogen sangat murni. Kekurangannya yang pertama, untuk PM itu biayanya itu tinggi, material elektroda berbasis logam mulia, umur terbatas. Untuk yang kedua, keunggulannya stabil dan mapan, biaya awal rendah, teknologi banyak tersedia. Kekurangannya, elektrolit korosif, tekanan rendah, efisiensi lebih rendah dibanding PEM. Untuk yang ketiga, kombinasi keunggulan PEM dan AW, biaya lebih murah, desain lebih fleksibel. Untuk kekurangannya, stabilitas membran rendah, efisiensi dan daya tahan masih terbatas. Untuk yang keempat, efisiensi sangat tinggi, konsumsi daya listrik rendah. Kekurangannya, desain besar, biaya tinggi, degradasi material karena suhu ekstrim. Dan yang terakhir, keunggulannya itu efisiensi tinggi, cocok untuk sistem thermal terintegrasi. Dan kekurangannya itu material rapuh, penyegelan kompleks, dan belum luas diterapkan komersial. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai sistem yang kita gunakan untuk memproduksi hidrogen atau H2. Jadi pada kelompok kami di sini akan membuat dua buah jenis sistem. Yang pertama itu memanfaatkan yang namanya panel surya. Dan juga yang kedua nanti kita akan masuk ke yang namanya CSP. Jadi yang pertama itu ada yang namanya panel surya, di mana panel surya ini berperan penting sebagai sumber energi utama dalam sistem produksi hidrogen berbasis tenaga surya. Jadi ibaratnya tenaga surya ini sebagai sumber energinya. Dan juga teknologi ini bekerja dengan mengubah cahaya matahari menjadi listrik arus arah atau DC melalui efek fotovoltaik yang seperti sudah kita ketahui dan juga sudah dibahas oleh teman saya tadi, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan proses elektrolisis air. Listrik dari panel PV juga bisa disimpan dalam baterai untuk memastikan sistem tetap berjalan saat malam hari, atau bisa disebut off-grid, atau ketika intensitas cahaya matahari juga rendah. Nah, di sini kita menggunakan listrik DC dari panel yang masuk ke MPPT, atau MPPT itu adalah Maximum Power Point Tracker. Gunanya untuk memastikan bahwa panel surya ini dapat bekerja secara maksimum, walaupun intensitas cahaya yang terjadi itu bisa dibilang kurang. Bisa dibilang saat itu terjadi mendung, maka MPPT inilah yang bertugas untuk memaksimalkan, yaitu perolehan daya dari sinar matahari pada hari tersebut. Nah, di mana sistem MPPT ini menggunakan VREF atau tegangan referensi sebagai acuan, di mana tegangan optimal untuk mempertahankan efisiensi outputnya. Dari output dari MPPT ini dikirim ke DC to DC converter. Seperti pada gambar sudah dilihat bahwa ini digunakan untuk mengkonversi dari tegangan DC dan mengatur keluarannya untuk simpan di baterai sebagai penyimpanan energi cadangan. Nah, ketika energi atau intensitas cahaya rendah atau saat malam hari, listrik dari baterai itu menjaga proses elektrolisis tetap bisa berjalan. Nah, di sini juga kita menggunakan yang namanya air suling untuk menghasilkan yang namanya hidrogen atau H2 sebagai bahan baku elektrolisis. Dipilih air suling itu dikarenakan bebas dengan kotoran dan juga ion pengganggu seperti Ca2+ dan juga Mg2+, yang bisa merusak membran elektroliser atau mengurangi efisiensi. Air suling ini dialirkan ke dalam elektroliser yang terdiri dari anoda, katoda, dan juga reaksi akhirnya itu akan menghasilkan H2O menjadi H2 ditambah setengah O2. Di dalam proses elektroliser ini terdapat diafragma atau membran pemisah yang memisahkan antara ruang anoda dan katoda, mencegah hidrogen H2 dan oksigen itu bercampur, dan juga bertujuan untuk menjaga keselamatan dan efisiensi sistem. Selanjutnya, di sini juga sistem pada sebelumnya masih. Nah, di sini juga kita menggunakan yang namanya prinsip kerja yang lebih sederhana dibandingkan CSP. Maka dari itu, ini
masih menggunakan energi matahari murni dan juga tidak menghasilkan emisi karbon dan cocok diterapkan pada daerah-daerah terpencil. Sedangkan pada di next slide, ya, CSP, yang dimana CSP ini menggunakan teknologi concentrated solar power atau CSP sebagai sumber energi utama, di mana sinar matahari difokuskan oleh kolektor untuk memanaskan fluida dalam sistem Rankine cycle. Fluida panas ini menghasilkan uap bertekanan yang memutar turbin dan menghasilkan dua bentuk energi sekaligus, yaitu energi listrik dan juga panas. Listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan ke sistem distribusi daya untuk mengoperasikan berbagai unit seperti sistem pendingin, desalinasi air, elektroliser sebagai pemanas juga dimanfaatkan untuk mendukung sistem pendingin abrasi yang sangat efisien di daerah kering dan terpencil. Dapat dilihat juga pada di gambar ini, Rankine cycle atau siklus uap ini adalah proses memanaskan fluida yang dimana akan merubah fluida itu menjadi uap dan juga menggerakkan turbin. Nah, dari turbin ini juga menghasilkan dua energi, yaitu panas dan juga listrik. Panas ini digunakan untuk sebagai pendingin dan juga listrik itu digunakan sebagai desalinasi atau elektroliser. Electricity distributor ini pada diagram yang di bawah itu adalah proses listrik dari turbin masuk ke electricity distributor, yaitu panel kontrol atau digunakan untuk mengatur daya internalnya. Fungsinya itu untuk membagi listrik ke beberapa sistem seperti absorption, cooling, water desalination, dan electrolyzer. Absorption cooling atau sistem pendingin ini adalah pendingin yang tidak pakai energi listrik, tapi menggunakan energi panas. Dilihat pada garis itu ada yang namanya garis orange, itu adalah energi yang dihasilkan oleh energi panas. Sehingga sistem ini cocok untuk diterapkan di daerah panas karena tidak menghasilkan tidak perlu memerlukan listrik dari sumber PLN. Selain itu, di sini juga ada water distillation atau penjulingan air. Di sini menggunakan listrik untuk mengubah air laut atau air kotor menjadi air suling atau distilled water. Air suling dibutuhkan untuk elektrolisis agar tidak merusak komponen. Elektrolisis ini atau produksi hidrogen ini berlangsung secara masuk ke elektroliser dan dipecah menjadi H2 dan O2. Nah, jadi kesimpulan dari sistem yang kita gunakan antara kedua ini memiliki positif dan negatifnya tersendiri dan juga cocok digunakan pada daerah tertentu. Mungkin bisa di next. Nah, jadi di sini kita sudah ibaratnya sudah menghasilkan suatu hidrogen dan juga oksigen. Maka dari itu kita perlu memikirkan bahwa bagaimana sih cara kita menyimpan hidrogen dan oksigen itu tersebut. Jadi, untuk menyimpan gas hasil elektrolisis yaitu H2 dan O2 digunakan dua jenis tangki yang disesuaikan dalam karakteristik masing-masing gas. Hidrogen atau H2 disimpan dalam tangki tekanan tinggi tipe 4 berbahan dasar linear polimer dengan lapisan luar serat karbon yang mampu menahan tekanan hingga 700 bar. Tangki ini ringan, tahan korosi, dan juga aman, sehingga ideal untuk sistem energi terbarukan jangka panjang. Dalam perancangan ini digunakan tangki Mahitek yang berasal dari Prancis dengan tekanan 350 bar, harganya juga ekonomis dan juga terbukti andal dalam skala kecil hingga menengah. Sementara itu untuk menyimpan oksigen atau O2, ini cocok di tangki tekanan rendah sedang berbahan aluminium atau baja karbon, seperti tangki dari merek Catalina Cylinders dari USA atau Amerika dengan tekanan kerja 150-220 bar. Tangki ini banyak digunakan di industri dan juga laboratorium dikarenakan harganya terjangkau, mudah didapatkan, serta mudah dalam pemasangan dan juga perawatannya. Kedua jenis ini menawarkan solusi penyimpanan yang aman dan efisien dalam sistem produksi hidrogen berbasis tenaga surya.
Oke, selanjutnya itu terkait dengan implementasi rangkaian, yang dimana di sini itu untuk komponen utama yang kita gunakan itu ada panel surya 500 WP, lalu ada DC to DC converter, MPPT, lalu ada electrolyzer type PEM, lalu ada tangki penyimpanan H2, dan juga sistem monitoring dan pendingin opsional. Nah, yang pertama itu dari energi matahari, yang mana pertama-tama nantinya dia diserap oleh si panel surya berkapasitas 500 WP, yang kemudian dikonversi menjadi listrik arus searah. Nah, lalu listrik ini selanjutnya masuk ke DC to DC converter yang dilengkapi dengan MPPT. Nah, untuk memastikan bahwa panel surya itu bekerja pada titik daya maksimum sehingga efisiensi energi tetap optimal meskipun intensitas cahaya berubah-ubah. Nah, setelah melewati MPPT, listrik itu akan dialiri ke elektrolyzer tipe PEM, yang mana nantinya dia berfungsi untuk memisahkan molekul air dan juga gas hidrogennya dan juga oksigen melalui proses elektrolisis. Nah, gas hidrogen nantinya yang dihasilkan akan langsung dialiri ke tangki penyimpanan bertekanan, sementara gas oksigen bisa dibuang atau disimpan sesuai kebutuhan. Seluruh proses ini dapat dimonitor secara real time melalui sistem monitoring yang mencatat parameter penting seperti tegangan, arus, suhu, serta volume produksi gas. Untuk menjaga kinerja sistem, pendingin juga dapat digunakan agar suhu elektrolisis tetap stabil. Mengingat suhu sangat mempengaruhi efisiensi dan umur perangkat, dengan konfigurasi ini sistem dapat bekerja secara otomatis dan efisien menghasilkan hidrogen dari sumber energi matahari. Boleh selanjutnya. Nah, terkait dengan pengujian sistem dan analisis data, yang dimana untuk pengujian sistem produksi hidrogen berbasis tenaga surya itu dilakukan dengan berbagai konfigurasi. Salah satunya kita gunakan PV elektrolisis, yang dimana nantinya dia menghubungkan panel surya langsung ke elektrolisir tipe PM. Lalu uji laboratorium menggunakan sel surya 3 junction dengan suhu sekitar 80 derajat Celcius, yang dimana nantinya dia menunjukkan produksi hidrogen maksimal 154 ml per menitnya dengan efisiensi 21%. Sistem PV per T juga diuji di mana panel surya turut memanaskan air umpan dan hasilnya peningkatan suhu terbukti meningkatkan efisiensi elektrolisisnya. Dan pengujian ini dengan penambahan baterai menunjukkan sistem mampu menjaga produksi tetap stabil saat malam atau cahaya rendah. Selain itu juga perbandingan antara panel monofasial dan bifasial menunjukkan bahwa panel bifasial lebih efisien dan meningkatkan produksi hidrogen per meter persegi, cocok untuk area terbatas. Lalu selanjutnya kita sudah mencapai akhir. Pada presentasi kali ini ada kesimpulan. Yang pertama, sistem PV elektrolisis terbukti efektif untuk memproduksi hidrogen hijau secara ramah lingkungan. Yang kedua, tidak menghasilkan emisi karbon karena seluruh proses menggunakan energi matahari dan tidak melibatkan bahan bakar fosil. Yang poin ketiga, tantangan utama meliputi kestabilan daya akibat fluktuasi sinar matahari dari kebutuhan dan akan air murni untuk menjaga umur elektrolyser. Yang poin terakhir, solusi potensial untuk daerah terpencil yang belum terjangkau listrik PLN, serta mendukung program transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan di masa depan. Oke, itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, assalamualaikum. Dah kan?